Bab 51 Aku bisa memberimu rasa keamanan. Tuan Muda Wijaya menyuruhku untuk datang menyelamatkan kalian. Ujar lelaki parubaya itu dengan acuh tak acuh. Tuan Muda Wijaya. Siapa Tuan Muda Wijaya? Aku tidak kenal. Hawit semakin bingung. Kenapa muncul satu Tuan Muda Wijaya lagi? Tuan Muda Wijaya adalah orang yang mulia. Bagaimana orang sepertimu bisa ingin mengenalnya lalu bisa mengenalnya begitu saja? Tapi, Tuan Muda Wijaya adalah sosok yang ramah dan acuh tak acuh. Kamu juga belum tentu bisa mengenalinya kalau berdiri di depanmu. Aku tidak akan berbicara panjang lebar lagi. Tuan Muda Wijaya hanya menyuruhku memberitahumu untuk jangan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Selesai mengatakannya, pria parubaya naik ke sebuah mobil Mercedes-Benz hitam di tepi jalan, kemudian melaju pergi. Hawit tertegun di tempat. Siapa Tuan Muda Wijaya itu? Kenapa dia mau menyelamatkannya? Sejujurnya, Hawit tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang bermarga Wijaya karena Valentino Wijaya. Namun, Tuan Muda Wijaya ini bukanlah orang yang sederhana. Hawit juga pernah mendengar bahwa Maple Rain Real Estate adalah perusahaan cabang dari keluarga Wijaya di kota Miracle. Jangan-jangan Tuan Muda Wijaya yang dimaksud pria parubaya itu adalah Tuan Muda keluarga Wijaya. Namun, dia pasti tidak mungkin mengenali Tuan Muda Wijaya ini. Apakah karena Tuan Muda Wijaya merasa dirinya adalah karyawan Maple Rain Real Estate maka menyelamatkan dirinya? Akan tetapi, Tuan Muda Wijaya itu menyuruh dirinya untuk jangan mengulanginya lagi. Apakah dirinya pernah menyinggung Tuan Muda Wijaya? Kenapa Tuan Muda Wijaya masih ingin menyelamatkan dirinya jika dia pernah menyinggungnya? Chloe yang ada di samping juga muncul pemikiran lain saat Hawit sedang melamun. Kalau Hawit tidak mengenali Tuan Muda Wijaya, itu berarti Tuan Muda Wijaya pasti bukan datang secara khusus untuk menyelamatkan Hawit. Tuan Muda Wijaya mungkin datang menyelamatkan orang lain dan sekalian menyelamatkan Hawit. Maka hanya tinggal satu kemungkinan. Tuan Muda Wijaya itu pasti datang menyelamatkannya. Memikirkan ini, hati Chloe merasa sangat senang. Apakah ada Tuan Muda Wijaya di antara semua lelaki yang pernah didekatinya? Apakah Tuan Muda Wijaya itu tertarik padanya, sehingga terus melindungi dirinya secara diam-diam? Semakin memikirkannya, Chloe merasa semakin senang. Dia merasa dirinya seperti Cinderella saat ini. Dia pasti disukai oleh seorang pangeran yang mulia tanpa dia sadari. Ya ampun! Perasaan dilindungi oleh seseorang benar-benar sangat bahagia, Tuan Muda Wijaya. Ujar Chloe dengan tak tertahankan. Apa maksudmu? Chloe, apakah kamu memiliki hubungan dengan Tuan Muda Wijaya itu? Setelah mendengar perkataan Chloe, Hawit merasa semakin aneh. Apa hubungannya denganmu? Dasar orang tidak berguna. Chloe memandang Hawit dengan dingin. Hawit memang termasuk orang yang lumayan dalam matanya, tetapi dibandingkan dengan Tuan Muda Wijaya, Hawit tidak termasuk apa-apa lagi sekarang. Dasar wanita jalang. Aku sudah tahu kalau kamu bukanlah wanita baik-baik. Hawit merasa dirinya seperti diselingkuhi. Dia merasa sangat emosi dalam seketika dan langsung menampar Chloe. Plak! Suara tamparan yang nyaring bergema di jalan raya. Namun, Chloe tidak merasakan rasa sakit di wajahnya. Beberapa saat kemudian, dia baru membuka matanya. Dia hanya melihat Hawit memegang wajahnya dan menatap pemuda di depan dengan sulit dipercaya. Mario, Anda? Hawit merasa sangat kebingungan. Kenapa Mario tiba-tiba memukulinya? Bagus sekali kamu, Hawit. Kamu membawa kami ke sini hanya untuk dipermalukan, kah? Valentino yang kamu maksud itu hanya seorang bocah. Bocah yang tidak berguna sama sekali. Tuan Muda Mario menatap Hawit dengan dingin. Sekarang Tuan Muda Ren sedang mabuk. Aku beritahu kamu, masalah ini tidak akan berakhir begini saja. Setelah Tuan Muda Ren bangun, kamu dan Valentino bersiap-siaplah untuk menerima amarah Tuan Muda Ren. Selesai mengatakannya, Tuan Muda Mario langsung mengangkat Ren masuk ke dalam mobil dan meninggalkan tempat ini. Orang tidak berguna bahkan masih ingin memukuliku. Aku adalah orang yang dipilih oleh Valentino. Kamu coba saja sakiti aku. Chloe juga tersenyum sinis, lalu pergi. Hanya Hawit yang merasa hatinya sangat pahit. Jelas-jelas Valentino adalah orang yang tidak berguna. Kenapa dirinya tidak pernah bisa memberinya pelajaran? Valentino memiliki sihir apa sebenarnya? Kalau tidak, kenapa dirinya terus ditindas oleh Valentino beberapa kali? Dalam kamar Valentino dan Angel muncul gambaran yang sangat aneh. Angel duduk di tepi kasurnya sambil menggoyangkan kedua kaki kecilnya yang tidak mengenakan sandal dan matanya menatap ke arah kamar mandi. Sedangkan Valentino yang sangat mendominasi tak tertandingkan di bar sebelumnya. Sekarang temperamennya yang mendominasi telah menghilang dan muntah dahsyat dalam kamar mandi. Angel tidak tahu bagaimana suasana hatinya. Mungkin menggunakan kalimat tidak bisa tertawa juga tidak bisa menangis untuk mendeskripsikan situasi saat ini baru cocok. Melihat penampilan Valentino sedang muntah dalam kamar mandi, Angel tiba-tiba merasa bahwa Valentino seperti ini lebih nyata. Bahkan merasa sedikit lucu. Bukan, aku pikir kamu baik-baik saja, kan? Ujar Angel dengan lemah. Tidak apa-apa. Mendengarnya, Valentino mendongakkan kepalanya. Kamu coba minum puluhan gelas kalau baik-baik saja? Uek! Sandiwaramu begitu mirip di depan mereka sebelumnya, aku pikir. Angel menjulurkan lidah kecilnya. Jika menggabungkan penampilan Valentino begitu mendominasi saat minum arak sebelumnya dan muntah dahsyat tanpa memperhatikan citranya lagi sekarang, Angel benar-benar tidak bisa tertawa ataupun menangis. Mungkinkah tidak minum? Sebelum pergi, aku sudah tahu bahwa itu ada perjamuan Hongmen, kamu malah tidak percaya.
Valentino merasa tidak berdaya. Angel merasa sedikit canggung. Dia benar-benar bersalah terhadap Valentino mengenai masalah ini. Setelah terdiam beberapa saat, Angel berjalan ke dalam kamar mandi tanpa mengenakan sandal. Dia menjulurkan telapak tangannya dengan ragu-ragu, tetapi pada akhirnya dia meletakkannya ke punggung Valentino. Kemudian telapak tangannya yang putih menepuk punggung Valentino dengan lembut. Mungkin semua ini tidak seburuk yang kita pikirkan. Hawik mungkin memang hanya ingin memperkenalkan teman untuk kita. Valentino memilih untuk tidak berbicara lagi. Angel adalah orang yang keras kepala. Meskipun telah gagal, Angel juga tetap ingin terus maju hingga berhasil. Kenapa kamu tidak berbicara? Apakah kamu juga merasa sedikit masuk akal? Mengenal lebih banyak teman tidak ada sisi negatifnya dan juga bisa membantu perusahaan. Angel terus berkata, selama ada kamu, perusahaan keluarga Kusuma juga akan semakin baik, meskipun tanpa bantuan dari mereka. Valentino terdiam sejenak, lalu terus berkata, terus, jangan berharap orang-orang itu akan memberimu bantuan, aku sendiri sudah bisa memberimu rasa keamanan. Mendengar perkataan ini, tindakan Angel menepuk punggung Valentino tiba-tiba berhenti. Mata Angel penuh dengan keterkejutan dan rasa terharu. Apakah Valentino bisa memberinya rasa keamanan yang dia butuhkan? Di masa lalu, perkataan ini mungkin hanya sebuah lelucon. Namun pada saat ini, setelah bergaul dengan Valentino dalam akhir-akhir ini, semua tindakan Valentino sedang menafsirkan kalimat ini. Tidak peduli bantuan dalam karirnya atau saat Hawik melecehkannya, serta saat membantu dirinya minum arak, Valentino telah melakukan semua yang seperti dikatakannya itu. Valentino memang bisa memberikan rasa keamanan yang dia inginkan, meskipun miskin. Bagaimanapun juga, Hawik adalah karyawan Maple Rain Real Estate. Aku khawatir dia akan menjelek-jelekan reputasi perusahaan keluarga Kusuma nanti dan akan memengaruhi kerjasama. Angel merasa sedikit khawatir. Tetapi kekhawatiran ini juga bukan tidak masuk akal, karena secara relatif, Maple Rain Real Estate pasti akan lebih dekat dengan karyawannya sendiri. Tidak ada gunanya Hawik mengatakannya. Valentino mendongakkan kepala dan tertawa dengan percaya diri. Maple Rain Real Estate ingin kerja sama dengan siapa dan ingin bagaimana. Itu semua hanya tergantung dengan omongannya Valentino. Hawik ingin campur tangan masalah ini, benar-benar bermimpi. Hadeh, mungkin baik-baik saja, aku lihat penanggung jawab Maple Rain Real Estate bukanlah orang yang buruk. Oh ya, Valentino, ayo kita pergi jalan-jalan beberapa hari setelah masalah di sini selesai. Angel tiba-tiba berkata. Pergi kemana? Sepertinya tidak usah pergi deh. Valentino tertegun dan langsung menolak. Lagi pula, beberapa hari lagi akan tanggal 8, itu adalah hari perayaan tahunan pernikahannya dengan Angel yang ketiga tahun. Dia ingin memberi kejutan besar untuk Angel pada hari itu, sehingga dia bagaimana mungkin memiliki waktu untuk jalan-jalan. Sedangkan Angel juga sedang memikirkan hari pada tanggal 8 itu dalam hatinya. Bab 52 Rencana Berbahaya. Sekarang di keluarga Kusuma tersebar berita bahwa pada tanggal 8 nanti, Tuan Muda Wijaya akan mengunjungi kota Neo secara pribadi dan menyatakan cinta dengan cara yang mewah pada gadis yang dia sukai dari keluarga Kusuma. Kiara dan beberapa gadis-gadis dari keluarga Kusuma selalu memamerkan keunggulan mereka di depan Angel, sehingga hati Angel sedikit sedih, tapi dia tidak mengatakannya. Jadi dia ingin menghindari beberapa hari itu dan tidak ingin menerima rumor itu. Angel melirik Valentino, lalu dia menjawab sambil menghela napas. Lupakan saja, bicarakan nanti lagi saja. Di sisi lain, di rumah Robert. Angel pasti berselingkuh dengan penanggung jawab umum Maple Rain Real Estate. Pasti, kata Robert menggertakkan giginya. Besok lusa, Maple Rain Real Estate akan mengadakan upacara peresmian pembukaan pabrik dan upacara peletakan batu pertama di kota Artria. Pada saat itu, ada banyak orang penting di kota Neo. Tidak peduli apakah mereka pengusaha elit atau pemimpin tingkat atas, pasti akan datang untuk memberi selamat pada Maple Rain Real Estate. Kesempatan ini sangat bagus untuk menunjukkan dirinya. Jadi Robert telah merencanakan setelan baju mana yang akan dia kenakan saat dia naik ke atas panggung dari beberapa hari yang lalu. Akan tetapi, dalam pertemuan kemarin, grup Kusuma menerima pemberitahuan dari Maple Rain Real Estate yang mengatakan bahwa dari grup Kusuma hanya membutuhkan Angel naik ke atas panggung untuk memotong pita. Sebagai media kerjasama dari kedua perusahaan, wajar saja Angel naik ke panggung untuk memotong pita. Namun, Robert ternyata tidak memiliki kesempatan untuk naik panggung. Di dalam pemberitahuan itu ternyata tidak menyebutkan nama Robert. Awalnya sudah menyiapkan segalanya, tapi kamu malah bilang kalau tidak urusanku. Bisa bayangkan bagaimana perasaan Robert saat ini, kan? Bobby duduk di samping dengan wajah muram, meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia juga sangat kesal. Kalau Robert tidak bisa naik ke panggung untuk memotong pita itu masih tidak apa-apa, tapi Bobby, sebagai CEO grup Kusuma, ternyata juga tidak punya hak ini. Seorang CEO bahkan tidak sepenting Angel, ini sungguh membuat Bobby sangat malu. Bobby tahu bahwa Maple Rain Real Estate sangat menghargai Angel, jika tidak, dia tidak akan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Angel. Namun, dia tidak menyangka bahwa bobot Angel di mata Maple Rain Real Estate akan sebegitu penting. Seluruh grup Kusuma, dari CEO perusahaan hingga keamanan perusahaan, tidak ada yang memenuhi syarat untuk naik panggung. Hanya Angel satu-satunya yang bisa naik ke atas panggung? Bukankah ini berarti bahwa seluruh grup Kusuma tidak sekuat Angel seorang? Sebagai CEO grup Kusuma, Bobby merasa sangat kesal. Sejak Angel menjabat sebagai manajer umum perusahaan, Bobby langsung merasakan krisis. Semua orang dapat melihat kemampuan Angel.
Banyak eksekutif tingkat tinggi telah diyakini oleh Angel dan merasa bahwa Angel dapat memimpin grup Kusuma dengan lebih baik. Awalnya Bobby sudah merasa bahwa dia sudah kehilangan banyak kekuatannya, tapi sekarang ketika dia tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk memotong pita di atas panggung, kemarahan di hatinya tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Sepasang ayah dan anak itu telah menahan untuk waktu yang begitu lama dan sekarang benar-benar tak tahan lagi. Aku sekarang curiga, latar belakang Maple Rain Real Estate ini keluarga Wijaya di kota Miracle atau bukan? Keluarga Wijaya di kota Miracle bahkan akan bertunangan dengan anggota keluarga kita, maka nanti sudah menjadi keluarga. Kenapa mereka seperti memandang rendah kita, tapi pilih kasih dan hanya menyukai Angel? Robert berkata dengan tidak sabar. Dia benar-benar tidak mengerti kenapa Maple Rain Real Estate melakukan ini. Bobby juga memiliki keraguan ini. Mungkinkah Maple Rain Real Estate hanya menggunakan nama keluarga Wijaya di kota Miracle untuk dengan sengaja menghalangi distrik bisnis kota Neo? Berdasarkan logika, dengan hubungan keluarga Kusuma dan keluarga Wijaya yang akan menjadi besan, sikap Maple Rain Real Estate pada keluarga Kusuma harusnya sangat baik. Akan tetapi, kemungkinan ini tidak tinggi. Dengan kekuatan keluarga Wijaya di kota Miracle, pasti tidak ada yang berani berpura-pura menjadi mereka. Apakah Angel membual pada Maple Rain Real Estate dan berbicara buruk tentang kita? Bobby sedikit mengernyit. Pasti. Dia iri pada Kiara dan yang lainnya karena disukai oleh Tuan Muda Wijaya, jadi dia pasti diam-diam memfitnah keluarga Kusuma. Robert juga marah. Bobby terdiam beberapa saat sebelum berbicara. Pada upacara peletakan batu pertama lusa, semua anggota keluarga Kusuma akan hadir untuk menunjukkan rasa hormatnya terhadap Maple Rain Real Estate. Nanti, kamu cari kesempatan untuk menyebarkan masalah perselingkuhan Angel dengan Maple Rain Real Estate, lalu permalukan Valentino karena diselingkuhi. Terlihat kebencian di mata Bobby. Bobby sudah merasa sangat kesal hingga dia kehilangan akal sehatnya. Apakah ayah benar-benar ingin berbuat begitu? Tanya Robert senang. Robert sudah sejak awal ingin membeberkan tentang Angel yang berselingkuh dari Valentino. Membuat Valentino marah besar serta membuat Angel hancur. Dengan pemikiran Nyonya Besar Kusuma yang kolot itu, Nyonya Besar Kusuma pasti tidak akan membiarkan perempuan yang telah merusak nama baik keluarga masih tetap mengurusi grup Kusuma. Pada saat itu, Angel akan dicap sebagai tukang selingkuh dan dia tidak akan bisa lagi merebut kekuasaan dengan Bobby. Lakukanlah. Tapi ingat, untuk sementara hal ini hanya boleh diedarkan di keluarga Kusuma, tidak boleh untuk orang luar. Bobby menganggukkan kepala mengiyakan. Bobby melakukan ini agar banyak orang tahu aib Angel, apa pula hubungan aib Angel dengannya. Pada saat itu lebih baik lagi, jika Bobby membuat semua orang di kota Neo tahu tentang keburukan Angel dan di saat yang sama dia bisa mencari alasan untuk mengusir Angel dari keluarga Kusuma. Akan tetapi sekarang, bukanlah waktu yang tepat, karena grup Kusuma baru saja bekerja sama dengan Maple Rain Real Estate. Bobby tidak boleh membuat masalah terlebih dahulu. Karena Bobby tidak ingin jika hubungan kerja sama Maple Rain Real Estate dan grup Kusuma hancur karena Maple Rain Real Estate marah. Keinginan Bobby bukan hanya sekedar menghancurkan Angel, tapi juga ingin membuat kerja sama yang telah didapatkan Angel menjadi miliknya. Aku mengerti, ya? Ayah tenang saja, aku pasti akan melakukannya dengan baik. Ujar Robert senang. Bagi Robert, menjatuhkan Angel adalah hal yang paling membuat dia bersemangat. Keesokan harinya, semua anggota keluarga Kusuma mengadakan pertemuan. Semua orang sudah sampai di tempat pertemuan, mulai dari Nyonya Besar Kusuma yang paling berkuasa hingga Valentino sang menantu tidak berguna. Maple Rain Real Estate benar-benar terlalu kuat dan keluarga Kusuma tidak berani mengabaikan apapun yang berhubungan dengan Maple Rain Real Estate. Selain itu, besok adalah upacara peletakan pondasi dan upacara itu merupakan upacara yang sangat penting. Nyonya Besar Kusuma duduk di kursi utama, Bobby Kusuma, David Kusuma dan beberapa putra lainnya duduk di sampingnya. Mary beserta para ipar lainnya duduk bersama di posisi lebih bawah. Selanjutnya adalah Angel, Robert, Kiara, dan lainnya yang merupakan anggota generasi ketiga keluarga Kusuma. Tentu saja Valentino duduk di paling belakang. Selama 3 tahun posisi duduk Valentino tidaklah berubah, dan Valentino sudah terbiasa dengan posisinya. Angel, bagaimana dengan upacara peletakan pondasi? Nyonya Besar Kusuma memandang Angel dengan ramah. Selama beberapa waktu ini, perlakukan Nyonya Besar Kusuma kepada Angel sudah jauh berubah dari yang sebelumnya. Awalnya memandang rendah Angel hingga, sekarang malah memandang Angel begitu penting. Hal ini didapat Angel bukan hanya dari bantuan diam-diam Valentino semata, tapi juga dari kerja keras Angel sendiri. Valentino hanya memberikan Angel sebuah kesempatan. Lalu Angel sendirilah yang memenangkan kesempatan itu dengan menggunakan kerja keras dia sendiri dan mendapatkan pengakuan dari Nyonya Besar Kusuma. Nenek, semua persiapannya sudah selesai. Jawab Angel. Baik, kamu telah melakukannya dengan baik. Nenek tenang kalau kamu yang mengurusnya. Nyonya Besar Kusuma tersenyum lembut. Melihat Nyonya Besar Kusuma yang seperti ini, dia sama sekali tidak seperti dulu yang bersikap dingin pada Angel. Sementara Valentino hanya diam saja, dalam hatinya merasa senang. Bab 53 Robert merasa jengkel. Bagi keluarga besar seperti keluarga Kusuma, keuntungan bisnis keluarga adalah yang terpenting. Barang siapa yang bisa membawakan keuntungan kepada keluarga, maka dia akan dihormati. Kini sikap Nyonya Besar Kusuma terhadap Angel begitu baik. Itu hanya dikarenakan oleh hubungan Angel dengan Maple Rain Real Estate saja. Banyak orang di keluarga Kusuma yang merasa tidak senang melihat sikap Nyonya Besar Kusuma terhadap Angel begitu baik, tapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Hanya Mary yang terlihat begitu bangga dengan sikap yang sombong.
Sekarang dia memang berhak bersikap seperti itu, derajatnya terangkat berkat putrinya. Dengan posisi Angel di grup Kusuma saat ini, tidak ada yang berani mencemooh mereka dengan sesuka hati lagi. Aku dengar, besok kamu harus naik panggung untuk upacara pengguntingan pita, kan? Itu adalah kesempatan yang baik, kamu harus banyak berhubungan dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Nyonya Besar Kusuma mengungkapkan tujuannya. Nenek tenang saja, aku tahu. Angel mengangguk-anggukkan kepala. Adik sepupu, apa kamu yang menentukan daftar nama yang akan naik panggung untuk menggunting pita? Tanya Robert secara tiba-tiba. Bukan aku, itu adalah permintaan orang dari Maple Real Estate. Jawab Angel, dia tahu kalau Robert tidak akan melupakan masalah itu begitu saja. Berdasarkan sifat Robert yang suka mencari muka, tidak bisa naik panggung di kesempatan yang begitu besar adalah penghinaan terbesar baginya. Maple Real Estate yang menentukan. Bahkan sebagai CEO perusahaan, ayahku tidak memiliki hak untuk naik panggung. Begitukah cara Maple Real Estate bekerja? Robert menunjukkan rasa herannya. Orang lain juga menatap Angel dengan terheran-heran. Angel yang merupakan seorang manajer umum saja boleh naik panggung, tapi seorang CEO tidak boleh. Ini memang sedikit tidak masuk akal. Kamu tanya saja kepada Maple Real Estate kalau ada yang ingin ditanyakan. Kata Angel dengan nada yang dingin. Dia malas memberikan penjelasan kepada Robert. Yang dikatakan oleh Angel adalah yang sebenarnya. Dia juga merasa sedikit heran ketika Maple Real Estate merencanakan seperti itu. Tapi orang di sana berkata, memang seperti itu. Angel juga tidak bisa apa-apa. Namun, kalau Robert tidak percaya, maka biarkanlah dia sendiri yang pergi bertanya kepada Maple Real Estate. Angel tidak perlu membuktikan apapun kepadanya. Raut wajah Robert sedikit muram. Angel yang dulu tidak akan berani berbicara seperti itu kepadanya. Angel yang sekarang sangat lancang. Tampaknya Robert benar-benar harus melawannya. Bagaimana mungkin Maple Real Estate akan menghiraukanku? Aku tidaklah sehebat adik sepupu yang berhasil membuat Maple Real Estate terpikat olehmu. Kata Robert dengan kesan yang aneh. Robert, apa maksudmu? Sebodoh-bodohnya Angel, dia juga bisa merasakan kalau ada yang janggal dengan kalimat Robert. Apa maksudku? Robert tertawa dingin. Kamulah yang paling paham dengan maksudku. Apakah kamu sendiri tidak tahu apa yang telah kamu lakukan? Apa yang sudah kulakukan? Robert, hari ini kamu katakan sejelas-jelasnya. Angel semakin merasa ada yang janggal dengan ucapan Robert. Dia langsung merasa kesal. Oke, apakah kamu merasa marah dan panik karena aku sudah membongkar rahasiamu? Kata Robert sambil tersenyum merendahkan. Tidak peduli apapun yang telah dia lakukan, apa hubungannya denganmu? Pada saat ini, Valentino membuka suara dengan datar. Dia tidak perlu tahu apa yang ingin Robert katakan. Dia hanya perlu tahu kalau tidak peduli apapun yang telah Angel lakukan. Robert tidak bisa ikut campur, juga tidak berhak ikut campur. Kini, suasana mendadak menjadi senyap begitu Valentino berbicara. Dulu, Valentino sama sekali tidak memiliki hak untuk berbicara di pertemuan keluarga. Asalkan dia membuka mulutnya, maka semua orang akan menentangnya. Akan tetapi, sekarang sudah berbeda. Sekarang Angel menjabat sebagai manajer umum di grup Kusuma, sehingga posisi Valentino dan yang lainnya juga ikut naik. Di samping itu, ucapan Valentino juga tidak salah. Memang benar Angel adalah orang dari keluarga Kusuma. Tapi dia sudah menikah dan memiliki keluarga sendiri. Tentu saja dia memiliki haknya sendiri. Hanya Nyonya Besar Kusuma yang sebagai tetua itu yang boleh mengatur Angel. Robert bukanlah siapa-siapa. Dia tidak berhak mengatur Angel. Kehe, kamu tidak akan berbicara seperti ini lagi di saat kamu tahu apa yang telah Angel lakukan. Robert menatap Valentino dengan wajah yang sangat tertarik. Dia beranggapan kalau Valentino adalah orang bodoh yang bahkan tidak sadar kalau dirinya sudah diselingkuhi oleh Angel. Bisa-bisanya dia masih membela Angel. Sungguh konyol. Valentino, aku tidak. Akhirnya Angel paham dengan maksud Robert. Secara tidak sadar dia ingin memberikan penjelasan kepada Valentino. Namun, Valentino langsung melambaikan tangan dan memotong kalimatnya. Dia tidak membiarkan Angel meneruskan kalimatnya. Sudah aku katakan, tidak peduli apapun yang telah dia lakukan, itu adalah masalah keluarga kami. Tidak ada hubungan sedikit pun denganmu. Urus saja dirimu sendiri dengan baik. Kata Valentino dengan wajah yang dingin. Rasa hangat mengalir di dalam hati Angel ketika dia melihat wajah Valentino yang tegas dan dingin itu. Valentino selalu mempercayai dirinya dengan sepenuhnya. Kalau tidak, Angel sungguh tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Sudahlah, Robert, kita tunda dulu masalah ini untuk sementara. Ujar Bobby membuka mulut dengan tiba-tiba. Sekarang bukanlah kesempatan yang tepat untuk membicarakan masalah ini. Selain itu, Robert hanya mengandalkan ucapan sepihak saja tanpa bukti, sehingga itu sama sekali tidak meyakinkan. Saat ini Nyonya Besar Kusuma sudah mengernyitkan keningnya, seolah-olah dia akan marah kalau terus ribut seperti ini. Itu bukanlah sesuatu yang ingin dilihat oleh Bobby. Robert merasa sedikit jengkel di dalam hatinya. Kesempatan ini sangatlah bagus. Kalau dia bisa membongkar rahasia Angel, maka itu akan membuat Angel kalah telak. Namun sayangnya, Robert tidak memiliki bukti, sehingga dirinya tidak begitu meyakinkan. Sangat jelas kalau dia juga tidak bisa menerima kalau menyuruhnya diam begitu saja. Nenek, tidak apa-apa kalau aku dan ayah tidak memiliki hak untuk naik panggung, tapi Anda adalah kepala grup Kusuma. Bahkan Anda tidak boleh naik panggung untuk menggunting pita. Itu tidak bisa dibiarkan begitu saja, kan? Nyonya Besar Kusuma tersenyum datar dan berkata, aku sudah tua, walaupun memintaku naik, aku juga tidak bisa naik. Selain itu, aku akan menyerahkan urusan perusahaan kepada kalian. Aku tidak akan campur tangan.
Sekali lagi Robert tertegun. Dia merasa Nyonya Besar Kusuma yang sekarang seolah-olah lebih memihak kepada Angel. Dulu, Nyonya Besar Kusuma sangat menghormati pendapat Robert. Nyonya Besar Kusuma hampir tidak pernah menentangnya. Namun kini, baru saja dia berbicara, dia langsung ditolak mentah. Semuanya gara-gara Angel. Kalau bukan Angel, bagaimana mungkin dirinya akan kehilangan kasih sayang dari nenek? Semakin memikirkannya, Robert merasa semakin jengkel. Dia berdiri di dalam ruang rapat dengan wajah yang masam. Api emosi di dalam hatinya akan segera meledak. Dia ingin maju dan melawan Angel hari ini, tapi dia malah gagal pada 2 kesempatan secara berturut-turut. Di satu kesempatan dia dihadang oleh Valentino. Di satu kesempatan lainnya, dia ditolak mentah oleh Nyonya Besar Kusuma. Akhirnya tidak ada satu pun tujuannya yang tercapai. Apakah dia harus berdiri sia-sia tanpa tercapai satu tujuan pun? Lalu duduk kembali dengan wajah yang muram. Robert memiliki kepribadian yang angkuh. Dia tidak akan melakukan itu. Layaknya seorang pencuri, karena sudah masuk ke dalam rumah orang, maka setidaknya harus mencuri sesuatu sebelum pergi. Begitulah pemikiran Robert saat ini. Karena dia sudah bangkit berdiri, maka dia harus melawan Angel dan yang lainnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menerimanya. Sekilas dia menyapukan tatapan matanya kepada orang-orang keluarga Kusuma, mendadak, tatapannya terhenti pada sosok Valentino. Sekarang posisi Angel di perusahaan begitu penting. Dia juga mendapatkan apresiasi dari Nyonya Besar Kusuma. Tentu saja Robert tidak berani bersikap keterlaluan. Namun, Valentino bukanlah siapa-siapa, tapi berani-beraninya dia berlagak sombong di hadapan Robert. Robert memang tidak berani melawan Angel, tapi apakah dia juga tidak berani melawan Valentino? Nenek, ada satu hal lagi yang ingin aku bicarakan. Sekilas Robert menatap Valentino dengan sinis, lalu dia langsung menoleh kepada Nyonya Besar Kusuma. Bab 54 Valentino, kamu adalah penghinaan bagi keluarga Kusuma. Robert berpikir dalam hati bahwa saat ini memang masih belum ada bukti Angel selingkuh dari Valentino. Namun, itu sama sekali tidak menghentikannya untuk mencela Valentino di masalah-masalah lain. Ya, bicaralah. Ujar Nyonya Besar Kusuma sambil mengangguk. Ayo kita sekeluarga pergi menghadiri upacara peletakan batu pertama Maple Rain Real Estate dan grup Kusuma besok. Tapi menurutku dia tidak boleh pergi. Robert menunjuk ke arah Valentino tanpa melihat pria itu. Angel sontak bangkit berdiri, wajahnya yang anggun terlihat dingin. Apa maksudmu, Robert? Kamu jangan bicara dulu. Aku ini sedang berbicara dengan nenek. Kenapa kamu menyela? Robert menatap Angel dengan sorot pandang yang kejam seperti hewan buas. Kedua matanya terlihat memerah. Tubuh Angel gemetar ketakutan dan dia mengambil satu langkah mundur secara tidak sadar. Dia bisa melihat kebencian yang bisa membakar orang hingga menjadi abu dari mata Robert yang merah itu. Nyonya Besar Kusuma melirik Valentino yang terlihat seolah-olah tidak terjadi apa-apa dengan sorot pandangan yang sedikit jijik, lalu berujar dengan datar. Angel, biarkanlah Robert bicara sampai selesai. Angel pun terpaksa duduk kembali. Bagaimanapun juga, tidak ada satupun orang yang berani tidak mematuhi Nyonya Besar Kusuma yang berwibawa. Robert melirik Angel dengan tatapan yang tampak bangga dan berujar. Nenek, menurutku Valentino tidak pantas untuk mengikuti upacara peletakan batu pertama besok. Katakan alasannya. Nyonya Besar Kusuma ternyata tidak menolak, malah menyuruh Robert mengatakan alasannya. Ini berarti Nyonya Besar Kusuma sebenarnya juga berpikiran sama dengan Robert. Dia tidak ingin Valentino ikut. Nyonya Besar Kusuma menganggap Angel dan Valentino sebagai pasangan yang tidak berguna. Itu sebabnya dia tidak menanggapi Angel dengan serius sebelumnya, dan tidak mau repot-repot bertanya tentang kondisi rumah tangga pasangan itu. Akan tetapi, cara pikir Nyonya Besar Kusuma pun berubah setelah melihat kemampuan Angel. Dia sekarang merasa bahwa Angel ternyata tidak sepayah itu dan masih bisa membawa keuntungan bagi keluarganya. Ini malah membuat Nyonya Besar Kusuma merasa Valentino tidak pantas untuk Angel, jadi kebenciannya terhadap Valentino bertambah. Keluarga Kusuma juga terkenal berkuasa di kota Neo. Lihat saja para orang yang berkuasa di kota ini. Siapa yang dari mereka tidak memandang kita? Tapi karena Valentino, kita menjadi bahan olok-olok di penjuru kota Neo sejak 3 tahun yang lalu. Dia bisa dibilang sebagai bahan lelucon dan pembawa sial. Aku tidak akan peduli kalau hanya dia sendiri yang dipermalukan, tapi dia malah menyeret seluruh keluarga kita bersamanya. Upacara peletakan batu pertama besok akan dihadiri oleh banyak sekali orang-orang yang berkuasa di kota Neo. Kalau Valentino muncul bersama kita pada saat itu, kita pasti akan menjadi bahan olok-olok semua orang. Kurasa adalah sebuah penghinaan bagi keluarga Kusuma kalau Valentino ikut bersama kita. Itu sebabnya aku bilang dia tidak pantas untuk ikut. Robert berbicara dengan sangat cepat tanpa jeda sedikit pun. Semakin dia berbicara, semakin bersemangat pula nada suaranya. Para anggota keluarga Kusuma yang hadir saling berpandangan setelah mendengarkan perkataan Robert. Banyak sekali dari mereka yang mengangguk-angguk setuju. Memang benar reputasi keluarga Kusuma sangat bagus di kota Neo, tapi berubah menjadi lelucon di mata semua orang sejak Valentino masuk ke keluarga mereka 3 tahun lalu. Tidak hanya itu, semua orang semakin mengejek karena Valentino tidak memiliki pencapaian apapun selama 3 tahun ini. Hidupnya hanya sekedar makan dan menunggu ajal menjemput. Banyak sekali anggota keluarga Kusuma yang tidak mengutarakannya, tapi mereka semua dalam hati merasa bahwa Valentino adalah noda terbesar di keluarga Kusuma dan penyebab keluarga mereka dipermalukan. Keluarga Kusuma tidak mau dipermalukan di hadapan begitu banyak orang berkuasa di kota Neo saat menghadiri upacara peletakan batu pertama besok. Nenek,
Kurasa omongan Robert masuk akal juga. Kiara adalah orang yang pertama bersuara. Menurutku juga begitu. Ada orang-orang yang lebih baik duduk diam dengan patuh di rumah. Tidak ada bedanya juga kalau menghadiri acara semacam itu atau tidak. Benar, benar. Jadi orang itu harus tahu diri dan tahu tempat. Jangan sampai kamu menghambat kemajuan keluarga Kusuma. Ada banyak anggota keluarga Kusuma yang ikut menimpali dari samping. Dari perkataan mereka, bisa tahu bahwa mereka sama sekali tidak pernah menganggap Valentino sebagai bagian dari keluarga mereka. Dengan kata lain, mereka sama sekali tidak pernah menganggap keberadaan Valentino Wijaya, sang menantu yang masuk ke keluarga Kusuma. Karena sekarang Robert sudah mengungkitnya, para anggota keluarga yang lain pun ikut mendukung perkataan Robert. Raut wajah Valentino tidak berubah banyak mendengar ucapan semua orang. Tangannya menyentuh kartu undangan VIP yang ada di dalam kantongnya. Hatinya merasa sedikit senang. Robert dan yang lainnya pasti tidak akan pernah menyangka adanya undangan ini karena Hendrik sendiri yang memberikannya kepada Valentino. Robert mengira dirinya sangat pintar dan boleh mempermainkan si pecundang Valentino sepuasnya. Akan tetapi, itu hanya pemikiran Robert sendiri. Valentino dulu hanya terlalu malas untuk menanggapi Robert setiap kali pria itu menindasnya. Tapi sekarang Valentino akan memberinya pelajaran agar Robert menyadari betapa bodohnya dia setiap kali ingin mengolok-olok Valentino. Kalian pikir aku, Valentino Wijaya, tidak bisa bertahan hidup tanpa keluarga Kusuma? Kalian pikir aku, Valentino Wijaya, tidak bisa menghadiri acara-acara semacam ini tanpa dukungan dari keluarga Kusuma? Apa-apaan maksud kalian? Valentino adalah anggota keluarga Kusuma. Dia adalah suamiku yang sah. Angel kembali bangkit berdiri dengan raut wajah yang terlihat sangat marah. Semua orang di keluarga Kusuma akan hadir besok, jadi kenapa dia tidak boleh? Kalian semua jangan keterlaluan. Nyonya besar Kusuma menyipitkan matanya dan tidak mengucapkan apa-apa seolah-olah dia tidak ingin ikut campur. Kenyataannya, sikapnya yang tidak ingin ikut campur justru mendukung Robert dan yang lainnya. Karena keluarga Angel yang hanya ada 4 orang, tidak bisa melawan Robert dan sedemikian banyaknya anggota keluarga Kusuma yang lainnya saat ini. Bahkan bisa dipastikan Valentino akan disuruh tinggal di rumah, meski dilakukan pengambilan suara sekalipun. Robert tertawa mengejek. Haha, Angel, kamu bilang Valentino adalah anggota keluarga Kusuma. Memangnya marganya Kusuma? Kalau begitu, memangnya ibumu marga Kusuma? Sahut Mary sebelum Angel sempat menyahut apapun. Semua orang sama sekali tidak menyangka Mary akan berujar seperti itu. Angel dan Valentino bahkan sangat terkejut. Padahal Mary sama sekali tidak pernah menghargai atau menganggap keberadaan Valentino selama ini. Dulu dia juga tidak berniat untuk ikut campur dan tetap diam setiap kali keluarga Kusuma menindas Valentino. Akan tetapi, dia sekarang ternyata malah bersuara membantu Valentino. Semua orang sangat terkejut. Robert juga membuka mulutnya hendak bersuara, tapi dia tidak bisa menemukan kata-kata apapun untuk menyahut pernyataan Mary. Karena ucapan Mary tepat sasaran. Ibunya Robert adalah menantu yang masuk ke keluarga Kusuma dan tidak benar-benar bermarga Kusuma. Raut wajah banyak orang menjadi sedikit tidak enak dilihat setelah mendengar ucapan Mary. Jangankan ibunya Robert, pernyataan Mary itu bisa diartikan bahwa semua menantu perempuan yang masuk ke keluarga Kusuma tidak bermarga Kusuma. Nyonya besar Kusuma yang duduk di kursi pemimpin berarti tidak bermarga Kusuma juga. Dia dipanggil Nyonya besar Kusuma karena mengikuti gelar yang dipegang oleh suaminya, Tuan besar Kusuma. Kalau mengikuti ucapan Mary, berarti siapapun yang tidak memiliki marga Kusuma bukanlah bagian dari keluarga. Kalau begitu, sebagian besar orang yang hadir bukanlah anggota keluarga Kusuma. Robert bilang Valentino tidak pantas untuk pergi karena tidak bermarga Kusuma, jadi itu berarti para anggota keluarga lain yang tidak bermarga Kusuma juga tidak berhak untuk menghadiri acara itu, bukan? Mereka semua pun mengumpat dalam hati. Dasar Robert. Dia mau memamerkan kepintarannya yang tidak seberapa itu bukanlah masalah. Tapi kenapa malah tertangkap oleh Mary? Ku beritahu, ya, Robert, jangan kira aku tidak tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Bukankah kamu hanya iri karena Angel bisa naik ke atas panggung untuk memotong pita pembukaan? Kamu juga bisa naik kalau memiliki kemampuan seperti itu.